Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, halo, selamat siang. Sedang sekali hari ini siang hari. Apa kabar Indonesia siang? Kembali menyapa Anda bersama dengan saya Celia Alexandra dan Rehana Mezia. Tampaknya kita seperti pohon Natal ya, Raya? Iya ya, udah warna hijau dan juga ini tampaknya agak-agak merah dikit gitu lah. Iya. Boleh lah, boleh. Boleh lah ya. Masih dalam suasana Natal. Iya, masih dalam suasana Natal. Kita punya informasi apa hari ini, Rehana? Baik, Celia dan juga pemirsa, ini kita langsung saja ke informasi pertama, di mana petugas kepolisian Polda Sumatera Utara menggerebek rumah ini, pemirsa, di mana rumah tersebut juga diketahui berkedok yang dijadikan toko, kemudian dijadikan tempat untuk bermain judi. Anggota kepolisian Polda Sumatera Utara menggerebek sebuah rumah di komplek PT Kisaran, Jalan Bakti, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara yang disinyalir dijadikan tempat main judi. Selama ini rumah tersebut dijadikan toko untuk mengelabui warga dan petugas. Dari penggerebekan tersebut, petugas berhasil meringkus 19 orang pemain dan bandar dengan barang bukti berupa mesin judi bakarat, tembak ikan, dan bola-bola. Selama ini para penjudi menyulap halaman belakang sebuah ruko untuk dijadikan tempat bermain judi. Meskipun sudah dilarang dan diprotes oleh warga, judi di tempat itu tetap beroperasi. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Febrianto memastikan jajarannya akan memberantas perjudian hingga ke akar sesuai perintah Presiden Republik Indonesia. Di mana komitmen dari Polda Sumut sesuai dengan arahan Presiden melaksanakan tindakan secara nyata perjudian di wilayah Sumatera Utara. Step by step, pelan-pelan kita musnahkan, kita tindak para pelaku kejahatan perjudian. Selain membawa pemain dan bandar ke Mapolda Sumatera Utara, polisi juga membakar seluruh barang bukti alat perjudian seperti mesin jackpot dan mesin-mesin judi lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana Ditlantas Polda Jawa Timur mengungkap kronologis detik-detik kecelakaan maut antara bus rombongan pelajar asal Bogor dengan truk Wingbox di Jalan Tol Pandaan Malang. Ya, polisi saat ini sedang menyelidiki kemungkinan, pemirsa, ya ini muatan overload dan juga kelayakan kendaraan dari truk box tersebut. Ya, ada bis bisa dikontrol, inilah. Kecelakaan maut terjadi di kilometer 77.200 Jalan Tol Pandaan Malang pada Senin sore. Dari rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh Polda Jawa Timur, terlihat truk Wingbox meluncur tanpa pengemudi, mundur sejauh 800 meter hingga menabrak bus yang membawa rombongan pelajar SMP Islam Terpadu Darul Quran asal Bogor. Kecelakaan tersebut bermula saat truk yang mengangkut pakan ternak tersebut berhenti di jalur menanjak di kilometer 78. Pengemudi truk keluar untuk mengganjal roda kiri karena kendaraan mengalami panas berlebih. Namun truk tiba-tiba meluncur mundur tanpa pengemudi sejauh 800 meter dan menabrak bus Tirto Agung yang membawa 40 pelajar beserta 6 orang pendamping. Sementara truk Wingbox diketahui membawa 1.120 plastik pakan ternak masing-masing seberat 10 kg. Dari kejadian tersebut, kami menemukan bukti awal dan juga berdasarkan interogasi awal kepada supir SW, di mana pada saat yang bersangkutan mengendarai kendaraan truk jenis Wingbox mengangkut pakan ternak, di mana pada saat mendaki ataupun menanjak di kilometer 78, yang bersangkutan melihat ataupun kondisi kendaraan overhead, kendaraan panas, kemudian yang bersangkutan menepikan kendaraan di bahu jalan, kemudian menghentikan kendaraan dan turun dari kendaraan. Untuk diketahui bahwa yang bersangkutan sendirian tanpa didampingi kenek, turun untuk mengganjal kendaraan truk tersebut. Pada saat mengganjal,
Yang bersangkutan akan akan mengganjal kembali yang roda sebelah kiri, namun belum sempat dilakukan, truk mundur ke belakang tanpa ada pengendara. Artinya supir sedang berada di luar kendaraan. Polisi saat ini sedang menyelidiki kemungkinan muatan overload dan kelayakan kendaraan. Akibat kecelakaan, 4 orang meninggal dunia, yakni supir bus, kenek, dan 2 penumpang. Sementara 10 korban mengalami luka berat dan selebihnya luka ringan. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Kita akan hadirkan pemirsa informasi dari Sulawesi, di mana bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini semakin meluas hingga merendam 12 kecamatan. Dampak dari meluapnya Sungai Maros membuat ketinggian air ini pemirsa mencapai 1,5 meter. Seorang pengendara sepeda motor yang nekat menerobos arus deras banjir nyaris hanyut terbawa air. Dari rekaman video amatir yang viral di media sosial terlihat pengendara sepeda motor terjatuh dan terbawa arus banjir deras saat nekat melintas di Jalan Poros Kelurahan Lekoala, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Petugas Babinsa setempat dibantu sejumlah warga berupaya mengevakuasi sepeda motor yang tercebur ke dalam air. Naasnya, saat sepeda motor berhasil ditarik naik, salah seorang warga yang hendak membantu terbawa arus banjir dan hanyut. Beruntung, warga lainnya dengan cepat berenang menolong korban. Diketahui banjir yang melanda Kabupaten Maros ini sudah terjadi sejak beberapa hari lalu. Akibat luapan Sungai Maros setelah diguyur hujan deras dan kini meluas hingga merendam 12 kecamatan. Dengan ketinggian bervariasi dari 60 cm hingga mencapai 1,5 meter. Sementara banjir yang paling parah justru berada di area pegunungan, yakni Kecamatan Camba, Cenrana, dan Malawa yang diterjang banjir bandang hingga 15 jembatan penghubung terputus. Untuk banjir bandang itu ada di 4 kecamatan, yakni pertama kemarin terjadi di 3 kecamatan yang terparah, yakni Cenrana, Camba, dan Malawa, demikian pula Kecamatan Tonpobulu. Keempat kecamatan ini berada di daerah ketinggian di pegunungan, sehingga memang setiap tahun langganan memang dengan banjir bandang, tapi memang tahun ini yang terparah untuk banjir bandang. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, tapi aksi ini pemirsa tidak untuk ditiru, di mana wanita bersepeda di jalur roda 4 jembatan tol Suramadu, sisi Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Ya, aksi tersebut bisa membahayakan diri sendiri dan juga orang lain, sehingga warga meminta petugas menindak tegas. Inilah aksi seorang wanita yang menggunakan sepeda melaju di jalur roda 4 tol jembatan Suramadu, sisi Bangkalan menuju arah Surabaya, Jawa Timur. Wanita ini terus mengayuh sepeda balap seolah-olah laju kendaraan tak membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan sepeda yang sama berwarna pink, seorang wanita melaju kencang di jembatan penghubung Madura dan Surabaya. Belum terkonfirmasi wanita yang menggunakan sepeda tersebut adalah orang yang sama atau berbeda. Pesepeda berbaju olahraga lengkap dengan helm ini mengunggah aksi tak patut ditiru ini ke media sosial. Pengendara roda 2 masuk ke Suramadu, itu kan harus ditilang kan begitu. Apalagi sepeda pancal masuk ke Suramadu, ya harusnya lebih ditekankan untuk jangan masuk dan ada tindakan yang tegas dari aparat begitu. Warga merasa perlu adanya penanganan serius petugas supaya tidak ditiru oleh pengendara lainnya. Dari Bangkalan, Madura, Dimas Farik, Abdul Rahim, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, masih ingatkah Anda mengenai kasus dari bayi tertukar di mana polisi mengumumkan hasil DNA terhadap bayi yang diduga tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih adalah benar anak biologis pasangan Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Sementara itu pemirsa, orang tua bayi meminta sampel cadangan untuk tes DNA secara mandiri. Pengumuman hasil tes DNA ini merupakan kelanjutan penyelidikan kasus yang berawal dari kecurigaan pasangan suami istri Muhammad Rauf dan Feni Selvianti di Bekasi, Jawa Barat. Mereka curiga bayi yang meninggal di rumah sakit sebenarnya bukanlah buah hati mereka. Untuk memastikan kecurigaan ini, polisi membongkar makam bayi pada 17 Desember di TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara dan melakukan tes DNA. Hasilnya, sampel yang diuji merupakan anak biologis pasangan Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA dari sampel barang bukti tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Mr. X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Demikian hasil pemeriksaan DNA ini telah kami uraikan dengan sejujur-jujurnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya. Merasa tidak puas atas hasil tes DNA dan ada kejanggalan dalam prosedur setelah melahirkan, Muhammad Rauf, orang tua bayi, akan meminta sampel cadangan untuk uji DNA secara mandiri. Untuk yang lain tidak dikasih tahu Pak, kalau jenis kelaminnya belum dikasih tahu. Terus misalnya kan kalau SOP rumah sakit beberapa orang yang saya tanyain tuh, kalau bayi baru lahir diperlihatkan jenis kelaminnya seperti apa, jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan. Terus si ibunya juga dikasih gelang 2, ya kalau menandakan anaknya laki-laki atau perempuan seperti itu Pak. Ya saya sampai saat ini belum dikasih rekam medis sama CCTV Pak, untuk melihat sama video itu Pak. Hanya diserahkan sama polisi doang Pak. Waktu itu kan saya meminta untuk diberikan sampel Pak, sampel cadangan. Tapi sampai saat ini belum ada diberikan cadangan Pak untuk saya tes DNA mandiri Pak. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Islam Cempaka Putih menegaskan proses penanganan kelahiran sudah sesuai SOP. Saya selaku Dirut Rumah Sakit Islam Cempaka Putih tentu mengapresiasi bahwa tes DNA ini bisa dilakukan dengan cepat dan hasilnya keluar. Alhamdulillah, hasil membuktikan bahwa secara ilmiah dugaan bayi tertukar itu tidak terjadi. Kemudian saya ingin menjawab tadi mengenai pernyataan bahwa pihak rumah sakit belum memberikan rekam medis. Mungkin nanti bisa disampaikan secara terpisah, namun saya dapat mengkonfirmasikan bahwa pada waktu mediasi pertama yang dilakukan di Cikarang sudah ada kesepakatan dan kami akan memberikan. Dan pada waktu itu sebelum beliau ke KPAI kami sudah menyiapkan dan sudah ada komunikasi dan silahkan diambil namun tidak diambil. Sebelumnya, Muhammad Rauf dan Feni mengunggah keluh kesah mereka di media massa karena meyakini bayi mereka yang lahir pada 16 September 2024 ditukar dengan bayi lain. Dugaan muncul akibat RS Islam Cempaka Putih menyatakan bayi mereka meninggal tanpa menunjukkan jasad sang bayi. Kecurigaan semakin bertambah saat melihat jasad bayi memiliki tahi lalat pada wajah. Sementara pasangan Rauf dan Feni ingat saat pertama melihat bayi mereka tidak memiliki tahi lalat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini dikabarkan telah menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap Harun Masiku. Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah KPK melakukan gelar perkara pada 20 Desember 2024 lalu. Namun hingga kini KPK belum memberikan keterangan pers secara resmi mengenai status hukum Hasto Kristianto. Sebelumnya KPK telah beberapa kali memeriksa Hasto sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku.
Hasto disebut-sebut ikut berperan dalam menyuap Komisioner KPK Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. KPK hingga saat ini belum bisa menangkap Harun Masiku yang buron sejak 2020 lalu. Sementara itu, pasca ditetapkan sebagai tersangka, rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di perumahan Taman Villa Kartini, Kota Bekasi, Jawa Barat terlihat sepi. Tidak ada penjagaan khusus. Rumah berwarna putih tersebut hanya dijaga oleh petugas Satgas dari DPC PDIP seperti hari-hari biasanya. Dari Jakarta dan Bekasi, tim TV One mengabarkan. Apa kabar? Indonesia akan menghadirkan informasi lainnya di mana pemirsa polisi mengungkapkan hasil tes DNA terhadap bayi yang diduga tertukar di rumah sakit Islam Cempaka Putih. Informasi selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia. Pengumuman hasil tes DNA ini merupakan kelanjutan penyelidikan kasus yang berawal dari kecurigaan pasangan suami istri Muhammad Rauf dan Feni Selvianti di Bekasi, Jawa Barat. Mereka curiga bayi yang meninggal di rumah sakit sebenarnya bukanlah buah hati mereka. Untuk memastikan kecurigaan ini, polisi membongkar makam bayi pada 17 Desember di TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara dan melakukan tes DNA. Hasilnya, sampel yang diuji merupakan anak biologis pasangan Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA dari sampel barang bukti tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Mr. X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Demikian hasil pemeriksaan DNA ini telah kami uraikan dengan sejujur-jujurnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya. Merasa tidak puas atas hasil tes DNA dan ada kejanggalan dalam prosedur setelah melahirkan, Muhammad Rauf, orang tua bayi, akan meminta sampel cadangan untuk uji DNA secara mandiri. Untuk yang lain tidak ada dikasih tahu Pak, kalau kayak jenis kelaminnya belum dikasih tahu. Terus misalnya kan kalau SOP rumah sakit beberapa orang yang saya tanyain tuh, kalau bayi baru lahir diperlihatkan jenis kelaminnya seperti apa, jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan. Terus si ibunya juga dikasih gelang 2 ya kalau menandakan anaknya laki-laki atau perempuan, seperti itu Pak. Ya saya sampai saat ini belum dikasih rekam medis sama CCTV Pak untuk melihat sama video itu Pak. Hanya diserahkan sama polisi doang Pak. Waktu itu kan saya meminta untuk diberikan sampel Pak, sampel cadangan. Tapi sampai saat ini belum ada diberikan cadangan Pak untuk saya tes DNA mandiri Pak. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Islam Cempaka Putih menegaskan proses penanganan kelahiran sudah sesuai SOP. Saya selaku Dirut Rumah Sakit Islam Cempaka Putih tentu mengapresiasi bahwa tes DNA ini bisa dilakukan dengan cepat dan hasilnya keluar. Alhamdulillah, hasil membuktikan bahwa secara ilmiah dugaan bayi tertukar itu tidak terjadi. Kemudian saya ingin menjawab tadi mengenai pernyataan bahwa pihak rumah sakit belum memberikan rekam medis. Mungkin nanti bisa disampaikan secara terpisah, namun saya dapat mengkonfirmasikan bahwa pada waktu mediasi pertama yang dilakukan di Cikarang sudah ada kesepakatan dan kami akan memberikan. Dan pada waktu itu sebelum beliau ke KPAI kami sudah menyiapkan dan sudah ada komunikasi dan silahkan diambil namun tidak diambil. Sebelumnya, Muhammad Rauf dan Feni mengunggah keluh kesah mereka di media massa karena meyakini bayi mereka yang lahir pada 16 September 2024 ditukar dengan bayi lain. Dugaan muncul akibat RS Islam Cempaka Putih menyatakan bayi mereka meninggal tanpa menunjukkan jasad sang bayi. Kecurigaan semakin bertambah saat melihat jasad bayi memiliki tahi lalat pada wajah. Sementara pasangan Rauf dan Feni ingat saat pertama melihat bayi mereka tidak memiliki tahi lalat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, untuk memperbarui informasi mengenai hasil tes DNA, saat ini sudah tergabung bersama dengan kami rekan kami, ada Kristanti Yosefa di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Tanti, saat ini apakah yang sudah disampaikan mengenai hasil tes DNA, kemudian dari keluarga akan melakukan tes secara mandiri? Ada informasi lanjutan apa yang Anda himpun? Silakan. Ya baik, Celia, Riana dan juga pemirsa, Polres Metro Jakarta Pusat ini memang baru saja merilis hasil tes DNA terkait dengan dugaan kasus bayi tertukar yang terjadi di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Adapun tadi disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat yakni AKBP Muhammad Firdaus yang menyatakan bahwa setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan dengan sistem scientific crime investigation terhadap bayi tersebut, ini hasilnya adalah bayi tersebut merupakan anak biologis dari pasangan Muhammad Rauf dan juga Feni. Adapun proses pengidentifikasian DNA dari bayi ini dilakukan oleh Puldokes Polri seperti itu, yang mana hasilnya sudah keluar pada tanggal 20 Desember 2024 lalu, dan pada hari ini diumumkan bahwa hasil tersebut positif merupakan anak biologis dari pasangan Rauf dan juga Feni. Selain tadi sejumlah pernyataan yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat yakni AKBP Muhammad Firdaus, tadi juga hadir pihak dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih yakni Direktur Utama Jack Pradono Handoyo yang menyampaikan sejumlah pernyataan. Pemirsa, ada sejumlah poin penting yang disampaikan beliau, di mana dia menyatakan bahwa berdasarkan ekshumasi yang dilakukan seperti itu terkait dengan penyebab kematian dari bayi ini memang tidak dapat diketahui melalui proses ekshumasi, mengingat bayi sudah dalam keadaan tulang belulang saja. Kendati demikian, berdasarkan rekam medis yang telah dikoordinasikan dengan dokter yang melakukan ekshumasi maupun yang melakukan proses persalinan, maksud kami ini menyatakan bahwa penyebab kematian dari bayi tersebut diduga akibat penyakit jantung bawaan. Pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih juga menyatakan bahwa memang dalam prosesnya dia mengaku seluruh proses mulai dari proses persalinan sampai kemudian bayi dinyatakan meninggal ini sudah sesuai dengan SOP seperti itu. Mulai dari ketika bayi lahir dan kemudian secara sesar dan kemudian menurut orang tua ini sempat menangis dan lain sebagainya, ini menurut dari pihak rumah sakit sebelumnya memang bayi ini diketahui dalam kondisi yang sehat, tetapi setelah ari-arinya dipotong dan bayi bernafas menggunakan sistemnya sendiri, ini diketahui bahwa terdapat adanya gangguan dengan jantung bayi dan kemudian setelah bernafas sendiri sekitar 1 jam ini saturasi oksigennya menurun dan kemudian bayi dibawa ke ruang NICU seperti itu. Nah, dari pihak keluarga sendiri, kalau tadi kami boleh berbincang langsung dengan pihak keluarga, ini menyatakan bahwa pihak keluarga masih belum menerima hasil yang pada hari ini disampaikan, di mana menurut orang tua bayi yakni Rauf dan juga Feni ini masih ada sejumlah kejanggalan dan juga hal-hal yang menurut mereka tidak sesuai dengan SOP seperti itu, di mana orang tua tidak diberitahu identitas dari bayi di awal seperti itu, kemudian juga tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang NICU maupun mengambil foto dan juga video bersama dengan sang bayi. Dan salah satunya juga tidak diberikan rekam medis oleh pihak rumah sakit. Dan kemudian pihak dari orang tua ini menyatakan bahwa mereka akan melakukan tes DNA secara mandiri seperti itu. Dan juga kami sempat bertanya tadi, jika tidak puas apa kemudian langkah hukum yang akan dilakukan atau akan diambil ke depannya. Ini pihak dari keluarga menyatakan bahwa mereka akan merundingkan terlebih dahulu seperti itu untuk kemudian menentukan langkah apa yang selanjutnya akan diambil oleh pihak keluarga. Untuk sementara demikian informasi terbaru, Celia dan juga Rehana, kami kembalikan pada Anda di studio. Baik, Kristanti Yosefa, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, kami masih punya ragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi selanjutnya, di mana jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek Selasa pagi terpantau ramai lancar. Antrian kendaraan mudik tidak hanya terjadi di sekitar gardu transaksi gerbang Cikampek Utama.
Antrian kendaraan pemudik atau wisatawan terjadi di sekitar gardu pembayaran gerbang tol Cikampek Utama 1 menuju arah Palimanan atau Trans Jawa jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Gardu transaksi yang dibuka menuju arah timur didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan antrian kendaraan hanya terjadi di sekitar gerbang tol Cikampek Utama. Selepas gardu pembayaran, arus lalu lintas ramai dan lancar. Kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan normal 80 hingga 100 km per jam. Diprediksi lonjakan arus kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Jabodetabek menuju Bandung, Palimanan, dan Jawa Tengah akan terus meningkat. Seiring dengan waktu libur panjang yang terjadi, pemirsa. Ya pemirsa, aksi budaya dengan menggelar puluhan gerobak sapi turut menyusuri Jalan Malioboro hingga kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta maksudnya pemirsa. Ya pemirsa, pawai budaya dilakukan untuk menuntut diterbitkannya sertifikat laik fungsi atau SLF Satuan Rumah Susun Malioboro City. Aksi budaya dimulai di kawasan Tugu Palputih, kemudian puluhan gerobak sapi menyusuri Jalan Malioboro hingga kantor Gubernur Yogyakarta di Kompleks Kepatihan. Dalam aksi budaya ini, massa juga memberikan hiburan seni kepada masyarakat dan wisatawan, serta mengajak warga naik gerobak sapi hingga membagi nasi tumpeng. Di halaman kantor gubernur, massa melakukan aksi teatrikal bersih-bersih sampah sebagai simbol kepada Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membersihkan mafia pengembang di Sleman, Yogyakarta. Pawai budaya gerobak sapi ini dilakukan untuk menuntut hak segera diterbitkan sertifikat laik fungsi Satuan Rumah Susun Apartemen Malioboro City yang telah bertahun-tahun tanpa kejelasan. Masyarakat. Tapi namanya mafia, bersih sampah ya. Artinya di sini banyak mafia tanah yang dimana harus segera dibersihkan, harus segera untuk berangus, jadi tidak untuk ditindak supaya Jogja itu bebas dari mafia. Kami mengharapkan itu. Ini sudah perkara sudah 11 tahun. Kami mengharapkan Bapak Gubernur dan para pejabat khususnya dari provinsi maupun Sleman untuk bertindak tegas supaya proses perizinan yang sudah kami ikuti, yang sudah kami sampaikan ini sudah segera dapat legalitasnya. Massa yang tergabung dalam Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun atau P3SRS Apartemen Malioboro City sebelumnya telah mengadukan nasib mereka ke posko pengaduan lapor Mas Wapres di Jakarta pada November lalu. Dari Yogyakarta, Nurianto, TV One mengabarkan. Kepada Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimana kami sudah... Pemirsa, hari Natal dan Tahun Baru sudah tiba. Sejumlah lokasi wisata pun kini mulai dipadati oleh pengunjung. Lalu kita akan mengajak Anda pemirsa untuk ke daerah Yogyakarta. Bagaimana dengan pengunjung atau wisatawan yang ada di sana? Sudah bersama kami Arga Dumad yang akan melaporkan langsung dari Yogyakarta. Arga, selamat siang, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang. Betul sekali pemirsa bahwa Yogyakarta seperti biasa ketika libur panjang ini menjadi jujukan para wisatawan. Terbukti pada libur Natal dan Tahun Baru ini, kurang lebih ada 9 juta orang ini yang datang ke Yogyakarta untuk berwisata. Salah satunya ini mereka mengunjungi tempat wisata Gembira Loka Zoo atau kebun binatang Gembira Loka. Tempat saya mengabarkan saat ini pemirsa, di mana namanya Gembira Loka ini merupakan kebun binatang yang banyak dikunjungi oleh wisatawan keluarga begitu. Karena memang ini menjadi salah satu metode juga sebenarnya sebagai edukasi kepada anak-anak untuk mengenalkan anak-anak dengan hewan-hewan. Nah, di kebun binatang Gembira Loka ini sendiri selama libur Natal dan Tahun Baru ini mengalami jumlah kenaikan wisatawan hingga 2 hingga 3 kali lipat. Bila biasanya hanya ada 2.000, 3.000 wisatawan yang berkunjung dalam satu hari, ini bisa mencapai 5.000 bahkan 6.000 wisatawan dalam satu hari. Dan ini diprediksi akan terus berlanjut hingga tanggal 5 Januari 2025 nanti ketika libur Natal, Tahun Baru dan juga libur anak sekolah ini berakhir. Dan selama liburan ini maka
maka tiket yang dikenakan ini adalah Rp75.000, di mana para wisatawan ini dapat menikmati atau melihat binatang-binatang yang dipamerkan di sini. Kemudian juga mereka bisa naik kapal atau perahu dan juga bisa naik kereta berkeliling. Dan kemudian masih ada juga ini beberapa tempat yang menjadi daya tarik dari kebun binatang Gembiraloka ini. Misalnya ini di layar kaca Anda mungkin Anda bisa melihat adanya kolam tangkap gitu, di mana anak-anak ketika di kolam tangkap ini mereka bisa menangkap ikan dan ikannya ini bisa dibawa pulang. Lalu kemudian juga ada ini wahana yang memungkinkan anak-anak untuk berinteraksi langsung dengan hewan. Misalnya ada memberi makan hewan seperti memberi makan keledai, kemudian juga sejumlah hewan lainnya, atau mungkin hanya ingin sekedar berfoto, bisa juga seperti di zona cakar, bisa berfoto bersama dengan hewan-hewan buas seperti dengan harimau, kemudian juga bisa berfoto dengan gajah, ini juga menjadi salah satu favorit dari wisatawan. Kemudian juga bisa ke zona yang ini berisi beraneka macam burung, bisa foto juga di situ. Atau mungkin kalau Anda pencinta reptil ingin berfoto bersama dengan ular, ini juga bisa begitu. Dan selain di kebun binatang Gembiraloka ini, wisatawan yang datang ke Yogyakarta tersebar ke sejumlah titik. Tentu saja diantaranya ini adalah Malioboro yang menjadi daya tarik atau jantung pariwisata dari Yogyakarta. Kemudian juga ada titik-titik lain seperti Taman Pintar. Kemudian juga ada tempat-tempat wisata yang ini berhubungan dengan alam. Misalnya adalah di kawasan Gunung Kidul Yogyakarta yang terkenal dengan keindahan pantainya. Kemudian ada juga yang mereka ini berkunjung ke wisata budaya seperti di Keraton Yogyakarta. Ya, untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Terima kasih banyak. Arga Dumadi langsung melaporkan dari Yogyakarta. Seru sekali ya. Iya. Nanti kita mungkin berkunjung ke sana, tapi nggak bisa sekarang, Rehana. 2025. 2025. Oke, pemirsa, kita masih akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, viral pengakuan warga Solo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait kasus pencabulan dan pemerkosaan tahun 2017 yang kasusnya ditelantarkan hingga 7 tahun di Polresta Solo. Menanggapi kabar itu, pemirsa, Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi ini mengatakan bahwa laporan kasus tersebut ada. Namun, dari pendalaman penyelidikan kepolisian, kejadian tersebut dikatakan tidak ada. Anak saya sebesar begini, umur 5 tahun itu suruh meraktekan adegan gitu kan. Mereka ulang. Anak saya pelakunya, kadistesin korbannya itu kan. Gimana cara ibunya anak saya suruh meraktekin loh, Pak. Kalau Pak Ketua mau ngedengar hasil penyelidikan ada di rekamannya Bang Ruli, Bang. Alat bukti lengkap semua. Itu TK loh. Viral pengakuan warga Solo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait kasus pencabulan dan pemerkosaan tahun 2017 yang kasusnya ditelantarkan hingga 7 tahun di Polresta Solo. Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi buka suara terkait laporan kasus pencabulan tahun 2017 yang viral di media saat disampaikan di dalam rapat dengar pendapat DPR RI Komisi 3. Kapolres membenarkan adanya aduan tersebut yang telah dilaporkan Oktober 2017. Pelapor adalah ADW pemilik kos dan terlapor D penyewa kos. Dari penyelidikan tidak ditemukan adanya kejadian tersebut. ADW selaku terlapor akhirnya mencabut laporannya. Kejadian itu dilaporkan 2017, sekitar bulan Oktober 2017, di mana pelapor saat itu melaporkan ke Polresta Surakarta mengenai adanya dugaan pencabulan. Kemudian kami melalui prosedur bahwa laporan sudah kami terima. Kami melakukan upaya-upaya kepolisian. Langkah-langkah kami adalah memeriksa. Yang pertama, pelapor. Kemudian yang kedua, terduga terlapor. Yang ketiga, saksi-saksi. Sudah kami penuhi semua. Administrasinya masih ada di kami. Arsip-arsipnya masih lengkap ada di kami. Kemudian di samping itu, kami memedomani scientific crime investigation.
tentunya kami melibatkan cara-cara saintifik dengan satu, meminta keterangan ahli. Karena ini adalah dugaan pencabulan atau pemerkosaan, kami melibatkan dokter SPOG, kami melibatkan laboratorium forensik. Keterangannya sudah ada dan kami himpun. Dari fakta-fakta, dari langkah-langkah kepolisian tersebut, saat itu juga didapati bahwa satu, keterangan para saksi menyampaikan bahwa mereka mendengar tidak langsung atau tidak melihat langsung atau hanya mendengar dari cerita. Anak saya sebesar begini Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Anak saya pelakunya, kadistesin korbannya. Pemirsa, beredar di media sosial video detik-detik tabrakan beruntun terjadi di Jalan Raya Kenjeran, Surabaya yang melibatkan 4 mobil dan juga 2 motor. Selain itu beredar juga pengemudi mobil Mercy pelaku penyebab tabrakan beruntun yang marah-marah dan mengaku habis menenggak minuman beralkohol saat diperiksa di kantor polisi. Inilah detik-detik video mobil Mercy yang dikendarai Septian menyerempet mobil lainnya yang terjadi di kawasan Pakuwon City, Surabaya. Mobil mewah yang dikendarai warga Lebak Arum tersebut terus melaju meski diklakson hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Hingga akhirnya mobil berhenti di lampu merah dan pemilik mobil yang ditabrak meminta pertanggungjawaban. Sayangnya, Septian langsung tancap gas saat lampu hijau menyala dan dia pun kembali dikejar. Saat itulah tabrakan beruntun terjadi. Mobil Septian kembali menabrak 3 mobil lainnya, bahkan salah satu mobil terpental dan masuk ke dalam sungai. Tak hanya itu, Septian juga menabrak 2 motor pengendara yang kondisinya rusak parah. Selain itu, beredar juga video Septian marah-marah saat diperiksa polisi. Lelaki 39 tahun itu mengakui kesalahannya dan siap dihukum, bahkan dia memukul-mukul kepalanya sendiri. Dia juga mengaku telah mengonsumsi 2 botol minuman beralkohol. Jawab, apapun kesalahan saya tanggung jawab. Kerja di mana? Hah? Saya kerja di mana? Saya kerja di My Property. Namamu siapa? Septian. Usia? Umur 29. Septian. Septian. Pak, saya tanggung jawab. Apapun saya tanggung jawab. Pak, saya tanggung jawab, Pak. Saya tanggung jawab, Pak. Saya tanggung jawab, saya tanggung jawab. Pak, saya salah. Saya salah, Pak. Kalau ada yang ngerti, Pak, saya salah, Pak. Apa sih, Mas? Apa? Saya cuma minum bir, Pak. Bir apa? Bir bintang. Bir bintang tuh, mabuk ini. Iya, saya cuma minum bir bintang, Pak. Saya nggak mabuk seperti gimana. Bapak kalau menurut saya itu berbisa sampai meninggal ya, Mas. Ibu-ibu. Pak, saya maaf, Pak. Anak kecil loh, Pak. Pak, saya maaf, Pak. Pak, hukum saya, Pak. Hukum saya, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Pak, maaf, Pak. Maaf, Pak. Meski tidak ada korban jiwa, namun beberapa mobil dan motor rusak parah akibat kecelakaan ini. Kasus kecelakaan beruntun tersebut kini ditangani petugas Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang supir minibus di Ambon, Maluku dianiaya sejumlah oknum polisi diduga dari Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso, Ambon, Maluku. Dari rekaman kamera warga, terlihat seorang oknum anggota polisi yang tengah mengatur lalu lintas di pertigaan antara Jalan Samratulangi dan Jalan Amsangaji, Kecamatan Sirimau, Kota Maluku, bersikap arogan kepada seorang sopir minibus. Terlihat sopir dan oknum polisi tersebut sempat terlibat adu mulut yang membuat emosi oknum anggota polisi lainnya.
Akibat peristiwa tersebut, korban membuat laporan ke polisi dan melakukan visum serta perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Maluku. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas laporan korban, 3 oknum anggota polisi tersebut yakni Bribka EW, Aibda JT, dan Bribda SD ditahan di Rutan Khusus Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease atas kasus dugaan penganiayaan. Saya Komisaris Besar Polisi Driano Andri Ibrahim SIK MH, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Lease. Saya sangat menyayangkan kejadian ini terjadi. Dan juga dalam kesempatan ini kami memohon maaf kepada keluarga korban atas nama Bapak Rizal Serang beserta keluarga besarnya. Dan dalam hal ini juga kami sampaikan bahwasannya sudah ada tindak lanjut dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease. Dalam hal ini kami segera melakukan tindakan yaitu mengamankan ketiga oknum anggota yang melakukan kesalahan, langsung memeriksa dan juga langsung menempatkan di tempat khusus, yaitu di sel di Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease. Kini kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh 3 oknum polisi saat mengatur arus lalu lintas yang sedang macet ditangani oleh Polda Ambon Maluku. Dari Ambon, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita akan mengajak Anda untuk melihat informasi selanjutnya di mana banjir yang melanda Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan merusak belasan rumah warga dan juga di Dusun Caleko, Desa Wagi, Kecamatan Sabang Paru, Kabupaten Wajo. Banjir juga merusak 2 jembatan penghubung antar desa. Cuaca ekstrim yang terjadi selama 3 hari terakhir membuat air sungai Walanai meluap. Derasnya luapan air sungai menyebabkan 14 rumah di Desa Wagi rusak. Beberapa di antaranya bahkan bergeser hingga beberapa meter dan menimpa rumah lain hingga rubuh. Tim SAR berhasil mengevakuasi 5 warga dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara warga lainnya sudah terlebih dahulu mengungsi secara mandiri. Banjir yang merusak 2 jembatan gantung yang menghubungkan 2 desa, Desa Ujung Pero dan Desa Wage, serta jembatan di Desa Tadang Palie. Bahkan salah satu jembatan sudah tidak bisa dilalui lagi karena rusak berat. Data sementara dari BPBD Kabupaten Wajo tercatat 24 desa yang tersebar di 4 kecamatan terkena dampak banjir, yakni Kecamatan Sabang Paru, Tanah Sitolo, Tempe, dan Kecamatan Belawa. Dengan ketinggian bervariasi mulai dari 20 cm hingga 1,5 meter. Masih seputar banjir, pemirsa, kita hadirkan informasi untuk Anda, pemirsa, di mana banjir besar masih merendam pemukiman warga di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Akibatnya, ratusan warga terpaksa mengungsi. Ya, pemirsa, banjir masih menggenangi kompleks Perumnas Antang di Blok 8 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan ketinggian hingga 2 meter. Kondisi ini membuat warga terdampak banjir praktis tak bisa lagi beraktivitas. Setidaknya pemirsa terdapat 27 kepala keluarga atau 114 jiwa yang terdampak akibat banjir besar kali ini. Mereka pun kini terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke posko pengungsian di Masjid Darul Mutakin sejak 4 hari terakhir. Para pengungsi kini mulai mengeluh terserang gatal-gatal, demam, bahkan hingga hipertensi. Berdasarkan data BPBD Kota Makassar, banjir terus meluas dan merendam 4 kecamatan. Total pemirsa ada 485 kepala keluarga yang terdiri dari 1.884 jiwa harus mengungsi di 28 titik pengungsian.
Sementara itu pemirsa, memasuki hari keempat banjir di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan mulai surut. Lantas bagaimana kondisi warga yang terdampak banjir? Sudah ada Syamsul Ma'rif di lokasi yang ada di Makassar. Selamat siang Syamsul, silakan dengan laporan Anda. Baik, siang rekan-rekan di studio. Saat ini saya tengah berada di lokasi banjir di Kecamatan Manggala, Makassar. Di sini di blok 8. Saat ini seperti yang tampak di sekitar saya ini adalah rumah-rumah warga yang saat ini masih terendam. Kalau dari pantauan kami memang airnya sudah mulai agak surut sekitar 50 cm jika beberapa hari yang lalu kondisi air yang menggenangi yang merendam rumah warga ini mencapai atap rumah. Namun dari pantauan kami saat ini alhamdulillah sudah mulai agak surut sedikit sekitar 50 cm. Nah, di sini saya ingin menunjukkan di sini ada sebuah tiang listrik yang bertuliskan angka kedalaman air. Nah, bisa terlihat dengan jelas seperti apa. Jika kemarin air itu hampir mencapai angka 200, namun sudah agak turun ke sekitar 150 cm. Ini surutnya sudah mulai berlangsung sejak kemarin sekitar sore seperti itu, karena memang untuk hari ini cuaca di Makassar sudah mulai terik, dan tentunya kita sama-sama berharap agar cuaca yang mendukung seperti ini bisa membuat banjir yang mengenai rumah warga bisa kembali surut. Nah, seperti ini kira-kira kondisi rumah warga yang saat ini masih terendam banjir. Nah, di sini juga saya ditemani oleh tim dari BPBD Kota Makassar, kemudian SAR Brimob Polda Sulawesi Selatan, kemudian dari TNI Marinir Angkatan Laut, dan dari kavaleri juga yang memang sejak banjir pertama sudah bersiaga di tempat ini untuk membantu proses evakuasi warga, karena memang warga umumnya jika ingin dievakuasi atau melakukan aktivitas biasa diantar dengan menggunakan perahu karet. Nah, untuk mengetahui seperti apa kondisi perkembangan banjir sudah bersama dengan kami Pak, siapa namanya Pak? Pak Akbar dari BPD Kota Makassar, Pak ya. Iya. Pak, bisa dijelaskan Pak kondisi terkini dari banjir? Saya lihat ini sudah mulai agak turun Pak ya. Siap. Untuk saat ini kondisi air khususnya di blok 8 itu sudah menurun sampai 50 cm. Memang kemarin mencapai 2 meter lebih. Nah, untuk mungkin informasi selanjutnya bahwa titik pengungsi yang ada di Kecamatan Manggala ini sudah sampai 15 titik, dan tercatat jumlah pengungsi itu sudah 1055 jiwa secara keseluruhan di 15 titik pengungsi. Itu untuk di Manggala Pak ya. Nah, Pak, ini warga masih biasa Pak ya masuk ke rumah mereka untuk mengecek kondisi rumah Pak? Masuk, biasa mengecek rumahnya, dan kami antar setiap warga yang akan mengecek rumahnya, baik kondisi listrik itu kita informasikan ke PLN, mohon dipadamkan untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Seperti itu. Pak, ada berapa banyak sih Pak perahu karet yang disiagakan untuk membantu proses evakuasi maupun warga yang ingin masuk ke rumah mereka Pak? Untuk BPBD sendiri kami siapkan itu 5 perahu, diantaranya ada perahu karet 2 dan perahu fiber itu 3, dan dibantu dari TNI Polri itu masing-masing ada perahunya juga. Perahu karet akan membantu kita selama proses evakuasi. Ya. Pak, kemudian bagaimana dengan bantuan logistik, makanan, obat-obatan untuk para korban yang saat ini tersebar di sejumlah titik pengungsian, Pak? Untuk logistik yang masuk ini ada beberapa masuk, ada dari Indosat, ada dari Pertamina, ada dari BRI. Itu kami bantu salurkan ke masing-masing titik pengungsian bersama dengan TNI Polri, kami salurkan. Baik Pak, terima kasih Pak Akbar. Dan pemirsa, ini meskipun banjir sudah mulai surut, tapi warga masih enggan untuk kembali ke rumah mereka, karena biasanya jika kondisi seperti ini, seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya jika terjadi banjir yang serupa, biasanya banjir seperti ini bertahan kurang lebih 1 minggu lamanya. Itu pun warga biasanya tidak langsung balik ke rumah mereka, karena mereka masih harus menunggu kondisi rumah mereka benar-benar bersih, kering, dan bau lembab ataupun bau banjir sudah tidak tersisa lagi, sehingga tentunya ini sangat membutuhkan
proses atau membutuhkan waktu untuk warga bisa benar-benar kembali ke rumah mereka. Dan saat ini warga juga masih terpaksa harus berdiam di sejumlah lokasi pengungsian, salah satunya adalah di Masjid Al-Muttaqin yang memang ada di ujung dari lokasi banjir ini. Di sana ada sekitar 22 kepala keluarga. Dari total keseluruhan blok 8 ini ada 55 kepala keluarga yang terpaksa harus mengungsi di sejumlah wilayah. Namun untuk di Masjid Al-Muttaqin itu ada sekitar 22 kepala keluarga dan atau terdiri dari sekitar 100 jiwa. Sementara yang lainnya mereka terpaksa mengungsi ke rumah-rumah keluarga mereka yang juga tidak jauh dari tempat ini. Dan untuk kondisi korban yang mengungsi, memang kondisi kesehatan yang menjadi salah satu yang menjadi perhatian, dan olehnya itu tim kesehatan terkait Dinas Kesehatan setempat juga dari pantauan kami kemarin sudah melakukan pemeriksaan di sejumlah lokasi pengungsian untuk memastikan kondisi kesehatan para pengungsi terjaga dengan baik. Dan memang jika ternyata ada dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim tenaga kesehatan yang bersiaga di tempat ini ada kondisi yang mengkhawatirkan, tentunya para pengungsi yang dinyatakan sakit langsung dibawa ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat yang ada di Kota Makassar. Dan saat ini posko SAR gabungan yang berada di tempat ini memang biasanya ramai dikunjungi oleh ramai didatangi oleh warga. Tidak hanya warga yang datang untuk membawakan bantuan kepada para korban, namun juga biasanya ada warga dari kecamatan lain, dari wilayah lain yang datang untuk melihat seperti apa penampakan dari banjir yang terjadi di lokasi di Kecamatan Manggala ini. Karena memang untuk wilayah Kota Makassar ada sejumlah kecamatan yang terendam banjir, diantaranya Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Panakukang, dan Kecamatan Manggala. Nah, dari sejumlah kecamatan ini, Kecamatan Manggala lah yang merupakan kecamatan yang terdampak paling parah dari segi ketinggian air. Karena untuk di wilayah Kecamatan Biringkanaya, memang di sana lebih banyak penduduknya, namun untuk segi ketinggian air di wilayah Kecamatan Manggala ini ketinggian air bahkan mencapai atap rumah warga. Itu kondisi tersebut berlangsung 2 hari yang lalu. Meskipun sebenarnya ketinggian air yang merendam perumahan warga ini memang beragam. Ketinggian air yang merendam rumah warga ini memang beragam. Ada yang sampai paha orang dewasa, dada orang dewasa, bahkan mencapai atap rumah. Namun kondisi terkini saat ini bahwa banjir sudah mulai surut, dan tentunya kita sama-sama berharap agar kondisi ini akan terus berkembang baik sehingga warga bisa kembali ke rumah mereka, menempati rumah mereka kembali jika semuanya sudah layak untuk dihuni. Dan biasanya memang warga-warga yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian, mereka biasanya kembali untuk mengecek rumah mereka karena 2 hari yang lalu masih banyak warga yang masih memilih untuk tinggal di rumah mereka dengan alasan mereka ingin menjaga harta benda. Namun dengan keberadaan TNI Polri yang melakukan penjagaan di lokasi, mereka berjaga di lokasi memastikan bahwa kondisi keamanan bisa terjamin dengan baik. Baik, mungkin itu dulu laporan dari lokasi banjir di Makassar. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Ya, Samsul Ma'arif, kita lihat memang masih tinggi sekali ya banjir di sana. Ini tampaknya masih 1 sampai 1,5 meter. Semoga banjir ini segera reda begitu. Terima kasih laporan langsung Samsul Ma'arif dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang akan kembali dengan serangkaian informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Nah, informasi yang akan kami hadirkan kali ini adalah informasi yang viral. Nih, Rehana pernah nggak dengar ada orang nerima rapot di kolam renang? Nggak pernah, dan aku pun nggak pernah nerima rapot di kolam renang. Emang ada? Gitu, ada. Informasinya ini ada sebuah video pembagian raport sekolah di sebuah kolam renang di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang mendadak viral di media sosial pemirsa. Iya, dalam video berdurasi 26 detik tersebut menampilkan antrian panjang siswa-siswi bersama orang tua mereka menunggu giliran masuk.
Sebuah video pembagian rapor sekolah yang dilakukan di kolam renang Kota Tasikmalaya, Jawa Barat viral di media sosial. Video berdurasi 26 detik tersebut memperlihatkan antrian panjang siswa-siswi bersama orang tua mereka di depan gerbang kolam renang yang berada di Kompleks Asia Plaza tersebut. Fenomena ini menarik perhatian publik karena antrean panjang yang tercipta dinilai mirip suasana pembagian bansos. Orang tua, terutama emak-emak, terlihat antusias mendampingi anak-anak mereka menunggu giliran untuk masuk ke area kolam renang. Yang mau masuk ke pintu gerbang TJ, ya belum dibuka. Ini yang mau masuk ke TJ, mau bagi rapor nih ceritanya. Saat dikonfirmasi, pihak TJ Waterpark mengaku tidak tahu menau soal pembagian rapor yang viral tersebut. Pasalnya, pihak sekolah tidak mengonfirmasi terlebih dahulu kegiatan itu. Pembagian rapor dilakukan atas inisiatif para orang tua dan guru. Itu emang terjadinya di sini di TJ Waterpark. Cuman untuk masalah pembagian raport itu kita tidak mengetahui kalau ada pembagian raport karena itu sebenarnya bukan antrian sih. Karena kebetulan kita bukanya jam 9. Jadi posisi gerbang kita masih tertutup sementara pengunjung datangnya lebih awal. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Denden Ahdani, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kejadian pembagian raport sekolah di kolam renang, saat ini sudah bergabung bersama dengan kami Diki Purnama selaku pengelola kolam renang tempat peristiwa itu terjadi atau Chief Operator TJ Waterpark. Selamat siang, Pak Diki. Selamat siang, Hana dan juga Ria. Pak Diki, boleh diceritakan apakah memang waterpark ini di-booking oleh sekolah untuk dilakukan pembagian raport di sana atau seperti apa, Pak Diki Purnama? Untuk kejadian tersebut memang di tempat kami di TJ Waterpark. Nah, cuman untuk kedatangan memang dari pihak rombongan sekolah tuh ada konfirmasi ke kita, tapi untuk pembagian raport kita tidak mengetahui ya untuk acara tersebut. Yang mana kejadian tersebut tuh sebenarnya kita buka operasional jam 9, cuman di video itu terlihat memang rombongan sudah mulai menunggu antrian dari jam 8 pagi, ya, Ria. Baik, Pak Diki, ini juga kami ingin tahu apakah di Tasikmalaya ini sering pembagian rapor yang dilakukan di kolam renang atau seperti apa? Memang kalau untuk yang viral saat ini, pembagian rapor ini, saya juga tahu pas ada di sosial media ini ya, pas viral, saya tahu ternyata ada pembagian rapor di area kami. Dan sementara dari pihak sekolah pun tidak ada yang mengkonfirmasi bahwa di area kami ini akan ada pembagian rapor tersebut. Seperti itu. Baik. Pak Diki, ini kalau kami lihat di video yang viral ini kan banyak sekali begitu ya orang tua siswa. Apakah ini cuma satu sekolah saja kah atau melibatkan berapa sekolah sih, Pak? Ini kalau di video ini itu udah banyak sekolah ya, dari beberapa banyak sekolah di Kabupaten sama Kota Tasikmalaya. Yang mana memang pada saat itu kunjungan memang cukup banyak dari Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Jadi mereka tuh memang sering menunggu di depan pintu gerbang TJ Waterpark, Celia sama anak. Baik, Pak Diki, ini kan kemudian mengundang banyak sekali tanggapan dari netizen atas video yang beredar viral begitu ya. Tanggapannya sendiri seperti apa melihat ini, Pak? Kalau tanggapan dari kami sih, ini kebetulan memang nuansanya lagi nuansa ribut juga. Kalau untuk tanggapan yang lain, ya negatif ya kita hadapi dengan positif aja lah. Yang jelas di kesempatan liburan ini, memang minat untuk berwisata ke wahana air itu cukup diminati sekali.
Oke. Pak Diki, dari kejadian pembagian rapot kemarin, apakah mendengar mungkin ada ibu-ibu atau orang tua yang keluh kesah atau mungkin memberikan respon begitu ya terkait dengan pembagian rapot yang dilakukan di kolam berenang ini? Kalau untuk orang tua sendiri sih yang kami lihat di lokasi ini mereka cukup euforia sama kondisi liburannya. Karena selain mereka bisa menyaksikan wahana air di TJ Waterpark, mereka juga senang sekali karena bisa bertemu sama siswa atau wali-wali murid yang lainnya gitu. Jadi apalagi kalau misalkan di TJ Waterpark ini yang paling diminati itu di area kolam lembabnya. Jadi mereka tuh sering bercengkrama di depan area kolam lembab. Kayak seperti saat ini nih, kita sekarang lagi berada di area kolam lembab. Oke, baik, seru sekali ya Rey. Jadi habis terima rapot langsung nyemplung. Langsung berenang. Ya, berenang. Pak Diki, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan sukses selalu dan lancar selalu, Pak. Ya, pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Sensasi rasa buah. Dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Le Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral. Ceriakan harimu dengan berbagai varian rasa permen Milten, sugar free, blackcurrant, lemon, dan mint. Nikmati sensasi rasa buah. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Apapun aktivitasnya, madu TJ saset. Di perjalanan, madu TJ saset. Untuk siapa aja, di mana aja, madu TJ saset. Praktis, pas di kantong. Madu TJ saset. Aldi, kok nggak sekolah? Iya, Aldi gampang sakit. Mandi multivitamin Lifebuoy dong. Kuman jadi lebih kuat, sabun biasa tak cukup melawannya. Lifebuoy multivitamin baru, 100% lebih kuat, efektif lawan kuman berbahaya. Lifebuoy multivitamin. Orang tua dari korban ini sempat membuat aduan. Ada ancaman-ancaman yang kemudian diterima melalui ponsel kedua orang tua korban ini. Betul demikian? Tidak sempat melaporkan kejadian ancaman itu ke kita, ke Polres Cilegon. Duka cita kita hantarkan kepada keluarga Pak Andre, sekaligus juga kepada Indonesia. Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Dipersembahkan oleh Ceriakan harimu dengan berbagai varian rasa permen Milten, sugar free, blackcurrant, lemon, dan mint. Nikmati sensasi rasa buah. Wow Spaghetti, selezat resto. 3 menit jadi. Rebus spaghettinya, tuang bumbunya, taburin toppingnya. Tara! Selezat resto. Baru Wow Spaghetti. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Bukan hanya untuk daya beli masyarakat, tapi juga untuk pengusahanya supaya bisa bertahan. Persoalan kita itu adalah ICOR yang tinggi, insentif deregulasi di berbagai sektor. Karena ini APBN pertama era Pak Prabowo, jadi kita optimis tapi harus hati-hati. Indonesia Business Forum, live di TV One. Milten, sensasi rasa buah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI menyepakati tema Natal tahun 2024 ini berfokus dengan kesederhanaan dan juga toleransi. Dalam perayaan Natal ini, umat diharapkan dapat membuka diri untuk berjalan bersama dengan sesama warga bangsa yang lain.
Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI dan Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI membuat pesan Natal bersama dengan tema Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem. Tema tersebut diambil dari kisah para gembala yang berjalan bersama-sama untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus di Palungan. Kisah para gembala inilah yang dipilih untuk menjadi perenungan Natal tahun ini. Kami yang merayakan Natal ini diharapkan membuka diri untuk berjalan bersama dengan sesama warga bangsa yang lain yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda golongan, semua adalah saudara. Untuk apa? Untuk membangun bangsa ini. Tentu dalam semangat berjalan bersama tadi itu mesti ada sikap saling menghormati, saling menghargai, solidaritas, bela rasa. Inilah yang akan menghasilkan sukacita. Itu satu. Yang kedua, semangat berjalan bersama ini juga penting untuk menghadapi berbagai macam persoalan yang saat ini masih ada. Misalnya soal kekerasan, soal ketidakadilan, soal kemiskinan. Dan juga hari-hari ini kita masih mendengar kisah banyak sesama kita yang menjadi korban bencana alam entah. Sementara itu, Ketua Umum PGI menyampaikan pesan dan harapan untuk Natal di 2024 ini dengan tema yang sama. Marilah kita pergi ke Bethlehem, ya. Dari kisah para gembala mendengar dan menerima berita kelahiran Yesus, yang menyemangati mereka untuk pergi ke Bethlehem tempat Kristus lahir. Itu tema yang diangkat pada tahun ini, tema yang menggambarkan atau mengangkat karakter dari peristiwa Natal itu sendiri. Allah yang solidar di dalam keterbatasan, kehinaan, keberdosaan, kekecilan manusia, dan oleh karena itu ia mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia dalam wujud Putra Natal itu. Tindakan solidar Allah itu, solidaritas Allah itu yang kita maknai dalam Natal tahun ini. Dan kita belajar darinya untuk melihat sebuah kuasa yang sangat luar biasa mengambil bentuk di dalam solidaritas dan pelayanan kehambaan dalam wujud Kristus Sang Putra Natal. KWI dan PGI berharap dalam perayaan Natal ini, umat dapat membuka diri untuk berjalan bersama dengan sesama warga bangsa yang lain. Baik yang berbeda agama, suku, dan golongan sebagai saudara yang satu. Dari Jakarta, Vanessa Liu, Andi Isworo, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah persiapan terus dilakukan di Gereja Katedral jelang Misa Natal pada malam hari nanti. Ya, pemirsa, malam ini Gereja Katedral Jakarta akan melakukan Misa Malam Natal yang akan diadakan sebanyak 2 sesi, yaitu pukul 5 sore dan 8 malam. Natal tahun ini mengusung tema Mari Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem. Sebanyak 4.500 jemaat diperkirakan akan hadir pada Misa Malam Natal nanti. Sejumlah titik parkir juga dipersiapkan, pemirsa, salah satunya basement Istiqlal yang nantinya umat Katolik bisa memarkirkan kendaraan di Istiqlal dan masuk melalui terowongan silaturahmi. Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana sebetulnya persiapan Misa Natal di Kota Medan dan juga Jakarta, sudah ada rekan-rekan kami, Warasari dari Medan dan juga Felicia Melinda di Gereja Katedral Jakarta. Kita akan ke Medan terlebih dahulu. Selamat siang, Warasari, silakan dengan laporan Anda.
Ya, berbagai persiapan ini terus dilakukan untuk ibadah Natal atau misa Natal yang akan digelar tepatnya di Gereja Katedral Medan, Jalan Pemuda Medan. Dan saat ini panitia sedang mempersiapkan segala sesuatunya mengingat ibadah misa Natal pertama ini nanti akan dimulai pada pukul 7, maksud kami pukul 5 sore yang dipimpin oleh Pastor Paroki Cesarius Petrus Mau. Dan di halaman gereja ini juga kami melihat ada ribuan kursi yang disiapkan oleh panitia untuk menampung sekitar 2.500 jemaat yang nantinya akan menunaikan ibadah. Dan sebagai informasi di Gereja Katedral Medan untuk hari ini akan ada 2 jadwal misa. Yang pertama pukul 5 sore dan yang kedua adalah pukul 19:30 atau pukul 7:30 malam yang akan dibawakan oleh Uskup Cornelius Sipayung. Selain itu juga kami melihat pihak kepolisian saat ini sedang melakukan pemeriksaan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami melihat kehadiran Kapolres juga di sini untuk melihat keamanan dan kenyamanan, demi kenyamanan nantinya umat Kristiani yang akan menunaikan misa malam Natal nanti. Dan untuk menjaga keamanan pada pelaksanaan misa Natal malam nanti, pihak panitia juga memberlakukan pintu masuk dan keluar yang berbeda. Dan untuk pintu masuk ada 2 sisi dan pintu keluar juga diberlakukan 2 sisi, namun di lokasi yang berbeda. Hal ini dilakukan agar mengantisipasi terjadi penumpukan jemaah pada saat proses ibadah malam nanti yang akan berlangsung. Dan sesuai tema pada perayaan Natal hari ini yaitu mengusung tema Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem, dan ini sesuai dengan tema Natal secara nasional yang digelar oleh Gereja Katedral Indonesia. Dan sebagai informasi tambahan juga besok akan digelar misa sebanyak 4 jadwal atau 4 kali. Yang pertama pada pukul 8 pagi, ini misa diberlakukan untuk anak-anak. Kemudian pada pukul 10 pagi, kemudian pukul 15 sore dan pukul 17 sore, ini diberlakukan untuk masyarakat umum. Dan dekorasi-dekorasi yang menarik juga disiapkan oleh panitia di sini. Bila Anda melihat di sini kami melihat panitia begitu sibuk membuat dekorasi yang terbuat, kita kurang mengetahui ini bentuk dekorasinya apa, tetapi bila tadi kami berbincang dengan panitia, dekorasi-dekorasi ini dibuat sebagai gambaran ataupun yang menunjukkan kisah kelahiran Yesus begitu. Dan kami juga melihat ada dekorasi-dekorasi lainnya yang nantinya akan meramaikan ataupun yang menjadi rangkaian acara pada setiap jadwal misa yang akan digelar mulai pukul 5 sore nanti hingga besok. Dan di sepanjang area ini juga diberlakukan ataupun terdapat kantong-kantong parkir yang sudah disiapkan panitia untuk menampung jemaah yang nantinya akan melaksanakan misa di gereja ini. Mengingat seperti tahun-tahun sebelumnya ada ribuan umat Kristiani yang akan melaksanakan misa di Gereja Katedral Medan. Ya, demikian kira-kira gambaran ataupun persiapan misa Natal yang akan berlangsung di Gereja Katedral Medan. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Ya, kalau kita lihat tadi memang beberapa jam menuju misa malam Natal ini tampaknya di Katedral Medan ini sudah sangat siap sekali, mulai dari kantong parkir, pengamanan dan sebagainya. Bagaimana kemudian dengan katedral yang ada di Jakarta? Kita langsung menuju ke rekan kami, ada Felicia Amelinda di sana. Felicia, apakah semua persiapan untuk menjelang malam nanti ini sudah rampung disiapkan? Silakan.
Ya, Celia, Rehana, dan juga pemirsa TV One, untuk situasi dan juga kondisi terkini di Gereja Katedral Jakarta, memang bisa kami deskripsikan ini masih belum ada jemaah yang bisa memasuki area gereja karena memang sedang dilakukan sterilisasi oleh pihak keamanan. Dan memang kami bisa deskripsikan di sini bahwa pihak keamanan dari berbagai satuan gabungan ini melakukan pengecekan, kemudian juga melakukan sterilisasi sehingga nantinya berjalan dengan lancar misa Natal yang nantinya akan dilaksanakan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tema dari Natal pada tahun ini yakni mari sekarang kita pergi ke Bethlehem, yang mana untuk tema ini memiliki makna yang sangat dalam, yakni pesan tentang kesetiaan dan juga kesediaan dalam mengikuti panggilan Tuhan. Dan nantinya untuk di Gereja Katedral sendiri, pemirsa, misa malam Natal akan dilaksanakan sebanyak 2 sesi, yang mana untuk sesi pertama ini akan dilaksanakan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dengan dipimpin oleh Romo Albertus Hani Rudi, dan juga pada sesi kedua yakni pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat yang akan dipimpin oleh Romo Yohanes Deodatus. Dan untuk kedua misa Natal ini nantinya akan dilaksanakan secara offline maupun online. Dan untuk misa Natal pada esok hari, yakni pada tanggal 25 Desember 2024, misa Natal akan dilaksanakan sebanyak 3 sesi, yang mana untuk sesi pertama ini pada pukul 8.30 yang akan dipimpin oleh Uskup Ignatius Kardinal Suharyo. Kemudian pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat ini ada misa keluarga yang akan dipimpin oleh Romo Yohanes Deodatus, dan juga pada misa yang ketiga, sesi ketiga, yakni pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Romo Albertus Hani. Dan untuk informasi pemirsa bahwa di Gereja Katedral sendiri ini dapat menampung sebanyak 4.500 jemaah, yang mana ini terbagi menjadi beberapa tempat, yakni untuk di dalam gereja sendiri dapat menampung sekitar 800 jemaat, kemudian di Geraha Pemuda yang terdiri dari 2 lantai ini dapat diisi oleh 808 jemaat, kemudian pada Plaza Maria yang mana ini bisa diisi oleh 500 jemaat, dan juga di luar gereja ini dapat diisi oleh sekitar 200 jemaat. Dan pemirsa, memang untuk masyarakat atau para jemaat yang ingin melakukan ibadah di Gereja Katedral Jakarta ini memang sebelumnya harus mengikuti registrasi yang sudah dibuka pada tanggal 20 Desember 2024 kemarin. Namun memang untuk kapasitasnya atau untuk ketersediaannya saat ini sudah habis, sehingga bagi jemaat yang ingin melakukan ibadah masih bisa dapat dilakukan yakni di luar gereja atau juga dapat diikuti secara daring. Dan pemirsa, untuk para jemaah yang nantinya akan mengikuti misa Natal di Gereja Katedral Jakarta ini nantinya juga dapat memarkirkan kendaraan mereka yakni di beberapa titik, yakni ada di basement Masjid Istiqlal yakni lantai 1 dan 2, kemudian di kantor pos lapangan Banteng, di SMA Santa Ursula, kemudian juga di sisi depan Kementerian Keuangan, dan juga sisi selatan lapangan Banteng. Dan pemirsa, ini ada yang menarik juga untuk masyarakat atau jemaat yang memarkirkan kendaraannya di Masjid Istiqlal di basement lantai 1 dan juga 2, ini nantinya bisa melewati terowongan silaturahim yang mana baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mana ini menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral Jakarta. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga, pemirsa, nantinya akan ada kunjungan dari beberapa tokoh politik seperti PJ Gubernur DKI Jakarta, kemudian juga Menko PMK dan juga Menteri Agama serta Menko Polkam. Nantinya kami akan mengupdate terus informasinya apakah nantinya kedatangan ini pukul berapa dan juga informasi selanjutnya. Dan memang dari pihak Gereja Katedral sendiri juga mengatakan dan juga mengimbau bagi para jemaat untuk hadir 30 menit sebelumnya agar menghindari kemacetan yang ada nantinya atau penumpukan kendaraan yang ada di sekitar Gereja Katedral Jakarta. Demikian Celia dan juga Rehana, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Baik, terima kasih banyak Felicia Amelinda, dan sebelumnya ada Wanasari langsung melaporkan dari Gereja Katedral. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, kami masih akan siapkan ragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, viral di dunia maya pembangunan jalan dengan
desa dengan cara dicor tanpa ada biaya dari pemerintah maupun pusat, melainkan dibiayai penjual bakso asli desa setempat. Viral di media sosial sebuah foto dan video menunjukkan kondisi sebelum dan sesudah sebuah jalan desa yang rusak kemudian diperbaiki. Uniknya, perbaikan jalan dengan cara dicor tersebut tidak menggunakan dana desa atau pemerintah, melainkan dana pribadi seorang warga. Jalan desa tersebut berada di Dusun Segalan Sidomulyo, Desa Balisari, Kecamatan Nganjum, Kabupaten Malang. Jalan desa ini sebelumnya berupa aspal, namun kondisinya memprihatinkan lantaran banyak aspal yang telah mengelupas dan meninggalkan bebatuan saja. Kerusakan jalan telah lama terjadi dan telah dilaporkan ke pemerintah setempat namun tak kunjung diperbaiki. Akhirnya, seorang warga bernama Ferry yang memiliki usaha warung bakso di Batam mengucurkan dana pribadinya untuk memperbaiki jalan. Pada tahun 2017, pembangunan jalan tahap awal dilakukan hingga pada tahap kelima pada bulan November 2024 kemarin. Kini, pembangunan jalan dengan cara dicor ini sudah mencapai panjang 5 km dan lebar 5 meter. Warga setempat turut bergotong royong dalam proses pembangunan jalan desa tersebut. Yang punya inisiatif pastinya Pak Ferry sendiri dari pihak pendonatur utamanya. Pastinya untuk memajukan lingkungan, Pak Ferry sendiri juga lahir di Dusun Segalan Sidomulyo sini. Kalau yang pernah Pak Ferry bercerita, pengen memajukan lingkungannya. Mungkin Pak Ferry sendiri prihatin di tanah kelahirannya sendiri, lingkungannya masih memprihatinkan. Keduanya juga Pak Ferry pengen lingkungan Segalan khususnya pendidikannya juga lebih bagus, apalagi yang utama pendidikan agama. Ferry dan keluarganya memang terbilang keluarga terpandang di desanya. Selain membangun jalan, Ferry juga membangun masjid, lapangan sepak bola, dan sebuah sekolah. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Pemirsa, musim penghujan tiba. Sejumlah hiu tutul bermunculan di Pantai Bentar, Probolinggo, Jawa Timur. Ya, fenomena tahunan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung pantai. Inilah sejumlah kawanan hiu tutul berukuran besar yang memiliki panjang 8 hingga 10 meter kembali bermunculan di perairan utara Probolinggo, Jawa Timur saat musim penghujan tiba. Sedikitnya ada 8 ekor yang terpantau petugas setelah beberapa hari berada di area wisata The Bentar Beach. Fenomena di akhir tahun ini seketika menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Ini ngajak anak-anak ke sini buat melihat langsung hiu tutul yang ada di Pantai Bentar. Kamu tadi? Ada. Jadi anak-anak seneng tuh, kan biasanya mereka cuma lihat di YouTube gitu ya, di video. Nah ini sekarang lihatnya langsung. Ya gimana, seneng tadi? Jadi mereka seneng banget lihatnya. Jelas sangat berdampak, terutama peningkatan jumlah pengunjung semakin banyak, walaupun tidak semuanya berani naik kapal gitu kan. Akan tetapi pengunjung sangat tertarik dan sangat antusias untuk melihat dari tepian, kadang kan terlihat sirip-siripnya dari tepian Pantai Bentar ini. Migrasi hiu tutul ini untuk mencari makanan plankton serta bertahan di perairan yang suhunya hangat. Biasanya munculnya hiu tutul ini adalah dari bulan Desember sampai Maret nanti atau pergantian musim dingin ke panas. Namun keberadaan kawanan hiu tutul sulit diprediksi, selalu berpindah-pindah tempat karena tergantung cuaca mendung dan banyaknya makanan plankton yang ada. BPBD setempat mengimbau para nelayan maupun masyarakat tidak mengganggu kawanan hiu tutul yang jinak tersebut dan ikut menjaga dan melindungi agar mamalia pemakan plankton itu bisa bertahan lama di perairan utara Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan.
Pemirsa, masih ingatkah Anda tentang peredaran uang palsu? Di mana menyikapi peredaran uang palsu yang diproduksi dari dalam kampus Alauddin Makassar, petugas BI kemarin menggelar sosialisasi peredaran uang palsu di pasar area Goa, Sulawesi Selatan. Namun pemirsa, di tengah sosialisasi mereka malah menemukan uang palsu. Petugas Bank Indonesia turun ke pasar Minasa Maupa, Goa, Sulawesi Selatan. Awalnya mereka hendak melakukan sosialisasi ke pedagang tentang uang palsu yang disinyalir sudah beredar luas ke masyarakat. Mereka pun memberikan edukasi kepada para pedagang dan pengunjung pasar cara membedakan uang palsu. Saat itulah mereka menerima 1 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dari seorang pedagang. Menurut si pedagang, ia menerima uang itu dari seorang pembeli semalam. Uang palsu. Orang belanja. Orang belanja kapan? Tadi malam. Tadi malam. Itu belanja apa? Belanja buah di depan. Terus dibawa ke sini juga. Iya. Nah ini uang ditahu palsu dari apanya? Palsu emang harus dibandingkan. Oh, dibandingkan. Kelihatannya itu memang. Sementara tuh. Petugas BU pun menerima 1 lembar uang palsu tersebut dan membuat laporannya. Iya, pas kami on the spot ternyata ada pedagang yang meminta untuk diklarifikasi uangnya. Setelah kami klarifikasi, uang tersebut ternyata memang betul palsu. Dan memang sudah benar bahwa uang yang diragukan keasliannya itu harus memang diklarifikasi oleh Bank Indonesia. Karena kewenangan Bank Indonesia memang yang menentukan bahwa uang itu asli atau palsu. Ketika asli, tentunya akan dapat penggantian. Tetapi ketika uang tersebut palsu tidak dapat penggantian. Dalam sosialisasi, BI kembali memperkenalkan metode sederhana 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Namun BI menegaskan secara jelas agar warga tidak sekali-kali mencoba merobek sudut uang kertas hanya demi memastikan keaslian uang. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Idris Tajanang, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, masih seputar uang palsu, pemirsa, di mana pengungkapan uang palsu yang diproduksi dalam kampus UIN Makassar benar-benar membuat warga ini khawatir. Sejumlah warga di Goa, Sulawesi Selatan heboh saat seorang perempuan menarik uang dari mesin ATM bank dalam kondisi yang rusak. Mereka mengira uang itu adalah uang yang palsu. Emak-emak ini panik saat mendapati uang yang baru ia tarik dari mesin ATM BRI di Kecamatan Palangga, Goa, terbelah. Ia mengira uang yang ia tarik dari ATM itu adalah palsu. Ia lalu melapor ke petugas penjaga bank. 2 polisi yang ada di sana ikut memeriksa uang si ibu. Ia panik setelah menonton banyak video yang berseliweran di media sosial mengenai uang palsu pecahan Rp50 dan Rp100.000 yang terbelah. Gara-gara itu, ia yakin uang yang ditariknya dari mesin ATM adalah palsu. Namun setelah dikonfirmasi kepada petugas BRI dipastikan uang itu tidak palsu. Uang itu benar terkelupas. Nah, untuk mengetahui asli atau tidaknya itu seperti apa kira-kira Pak? Saya penyampaiannya. Kalau sebenarnya secara spesifik kewenangan untuk memberikan keterangan asli atau tidaknya uang itu kewenangan BI. Namun pihak bank punya kemampuan dasar untuk menyampaikan uang itu asli atau palsu dengan 3D itu, diraba, diterawang, kemudian ada mesin UV di bank. Ketakutan warga mendapatkan uang palsu terutama di wilayah Goa memang sudah mulai menghantui. Karena itu bila ada warga yang meragukan keaslian uang miliknya, bisa segera menghubungi kantor-kantor bank terdekat atau melapor ke polisi. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Idris Tajanang, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana Gunung Api Raung yang terletak di 3 kabupaten Banyuwangi, Jember, dan Wonosobo, Jawa Timur erupsi pada hari Selasa pagi. Kenapa dengan Gunung Raung ini? Ini kayaknya meletus ya. Sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, abu vulkanik yang menyembur
mencapai ketinggian 2.000 meter dari atas puncak Gunung Raung. Kemudian, 2 erupsi susulan terjadi pada pukul 10. Kepala Pos Pantau Gunung Api Raung, Mukijo, juga menghimbau kepada masyarakat untuk tenang menunggu surat rekomendasi lebih lanjut. Selain itu, masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Raung disarankan menggunakan masker. Erupsi Gunung Raung Selasa pagi merupakan kali pertama terjadi sejak ditetapkan waspada level 2 pada tanggal 19 Desember 2023. Ya pemirsa, bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini semakin meluas hingga merendam 12 kecamatan. Dampak dari meluapnya Sungai Maros membuat ketinggian air mencapai 1,5 meter. Seorang pengendara sepeda motor yang nekat menerobos arus deras banjir nyaris hanyut terbawa air. Dari rekaman video amatir yang viral di media sosial terlihat pengendara sepeda motor terjatuh dan terbawa arus banjir deras saat nekat melintas di Jalan Poros Kelurahan Lekoala, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Petugas Babinsa setempat dibantu sejumlah warga berupaya mengevakuasi sepeda motor yang tercebur ke dalam air. Naasnya, saat sepeda motor berhasil ditarik naik, salah seorang warga yang hendak membantu terbawa arus banjir dan hanyut. Beruntung, warga lainnya dengan cepat berenang menolong korban. Diketahui banjir yang melanda Kabupaten Maros ini sudah terjadi sejak beberapa hari lalu. Akibat luapan Sungai Maros setelah diguyur hujan deras dan kini meluas hingga merendam 12 kecamatan. Dengan ketinggian bervariasi dari 60 cm hingga mencapai 1,5 meter. Sementara banjir yang paling parah justru berada di area pegunungan yakni Kecamatan Camba, Cenrana, dan Malawa yang diterjang banjir bandang hingga 15 jembatan penghubung terputus. Untuk banjir bandang itu ada di 4 kecamatan, yakni pertama kemarin terjadi di 3 kecamatan yang terparah yakni Cenrana, Camba, dan Nanloa. Demikian pula Kecamatan Tonpobulu. Keempat kecamatan ini berada di daerah ketinggian di pegunungan. Sehingga memang setiap tahun langganan memang dengan banjir bandang, tapi memang tahun ini yang terparah untuk banjir bandang. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang kali ini. Saya Celia Alexandra. Dan juga saya Rehana Moezia mewakili segenap kru yang bertugas. Izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pemirsa. Sampai jumpa.